Helena merasa sangat beruntung dengan hidupnya. Dia dan suaminya yang penyayang, Nathan, telah bersama sejak kuliah. Ketika dia melahirkan putri mereka, Nathan menyadari bahwa akan sulit bagi keluarga untuk bertahan hidup hanya dengan gajinya. Jadi, dia dan temannya memutuskan untuk memulai bisnis. Nathan selalu suka memancing dan hiking, jadi mereka memilih untuk menjual peralatan untuk kegiatan luar ruangan dan olahraga. Yang mengejutkan banyak orang, bisnis itu sukses. Setelah toko pertama, mereka membuka toko kedua, memperluas penawaran mereka, dan bahkan memproduksi perlengkapan wisata. Helena tidak puas menjadi ibu rumah tangga terlalu lama. Dengan dukungan suaminya, dia membuka toko perlengkapan menjahit. Meskipun mereka tidak menjadi jutawan, situasi keuangan mereka stabil. Namun, perubahan besar datang ketika Nathan, setelah menilai pasar dengan cermat, membeli tanah dengan harga murah dan kemudian berhasil menjualnya. Hal ini memungkinkan suami Helena untuk memulai bisnis menguntungkan lainnya, yaitu agen real estate. Selama bertahun-tahun, Helena dan Nathan berevolusi dari profesional muda yang miskin menjadi orang-orang sukses. Mereka membangun rumah besar yang nyaman di dekat kota dan membeli apartemen yang luas untuk putri mereka yang kuliah, Bruna. Meskipun banyak hal telah berubah dalam hidup mereka, kasih sayang Helena dan Nathan tetap sama, dan cinta mereka semakin bertambah. Namun, 2 tahun lalu, terjadi kecelakaan dengan Nathan dan Helena menjadi janda. Dia kehilangan kendali atas kendaraannya di jalan yang licin dan sayangnya meninggal di tempat. Helena berjuang untuk menemukan motivasi untuk melanjutkan hidupnya, berpegang teguh pada kehidupan demi putrinya. Mencoba mengalihkan pikirannya dari kesedihannya, dia memutuskan untuk terlibat dalam bisnis suaminya, melakukan segalanya untuk menjaga kenangannya tetap hidup. Upaya keras ini akhirnya menguras tenaga wanita itu, mencegahnya untuk membiarkan dirinya merasakan kerinduannya. Namun, ada saat-saat ketika Helena merasa sangat sedih. Pada hari-hari itu, dia bahkan tidak keluar rumah. Dengan kemungkinan untuk mengawasi bisnisnya dari jarak jauh, Helena merasa beruntung. Satu-satunya orang yang memberinya kegembiraan adalah putrinya, Bruna, dan saudara iparnya, Bianca, bersama seluruh keluarganya. Bianca sering mengunjunginya. Keduanya menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengobrol. Suatu hari, Helena mengaku kepada Bianca, "Jika bukan karena kamu dan Bruna, aku tidak akan hidup sekarang." Namun, Bianca menjawab, "Nathan tidak akan suka kamu berpikir seperti itu, Helena. Terutama sekarang ketika Bruna lebih membutuhkan kehadiranmu daripada sebelumnya." Bianca tersenyum saat menjawab, dia sudah besar dan akan segera menikah. Dia bercerita bahwa dia melihat putri Helena di sebuah kafe dengan seorang pemuda yang berseri-seri. Kata-kata Bianca membuat Helena merenung dalam-dalam. Dia merasa sedih ketika menyadari bahwa begitu sibuk dengan masalahnya sendiri, dia tidak memperhatikan pertumbuhan atau perubahan signifikan pada putrinya, atau mungkin tidak memperhatikannya. Helena memperhatikan bahwa Bruna pulang lebih larut, menghabiskan lebih banyak waktu untuk berdandan di depan cermin, dan baru-baru ini meminta parfum favoritnya. Saat itu, Helena hanya menunjuk meja rias dengan tangannya tanpa menyadari bahwa Bruna mungkin sedang mencari kesempatan untuk berkomunikasi dengannya. Sang ibu mengerti bahwa Bruna sedang tumbuh dewasa dan wajar baginya untuk memiliki pacar, tetapi dia khawatir putrinya bisa ditipu oleh pria yang tidak berintegritas. Ketika suaminya, Nathan, masih hidup, mereka kagum dengan perkembangan Bruna yang telah menjadi gadis yang serius. Bahkan ketika dia masih sekolah, mereka takut ada teman sekelas yang bisa mengalihkan perhatian gadis itu dan mengganggu studinya. Tetapi yang mengejutkan mereka, dia terbukti bertanggung jawab dan mendedikasikan seluruh usahanya untuk mempersiapkan diri untuk masuk ke universitas pilihannya. Namun, kenangan bahagia bersama suaminya menghidupkan kembali emosi Helena dan dia tenggelam dalam pikirannya tanpa menyadari pintu depan terbanting keras. Saat disentuh di bahu oleh Bruna saat memasuki dapur, Helena terbangun dan bergegas ke dapur, memulai persiapan untuk makan. Meskipun ingin tahu lebih banyak tentang pacar putrinya, dia memutuskan untuk melakukannya dengan perlahan. Dia menyebutkan bahwa Bianca akan datang bersama keluarganya untuk akhir pekan dan bertanya apakah putrinya akan hadir di pesta barbeque atau punya rencana lain.
Helena berharap putrinya akan bercerita tentang pacarnya dan seperti yang diharapkan, putrinya berbagi beritanya dengan tujuan untuk menyenangkan ibunya. Bruna mengungkapkan dengan senyum malu-malu bahwa dia sedang jalan dengan pacarnya pada hari Sabtu. Namanya Gabriel, saudara dari pacar temannya, tetapi dia adalah orang biasa. Dia mengelola toko furnitur milik orang tuanya, tetapi mereka memilihnya untuk memimpin bisnis itu 6 bulan lalu. Di usianya yang 30 tahun, dia sudah menikah tetapi tidak punya anak. Bruna mengakhiri percakapan dan menatap ibunya dengan puas. Helena memiliki tatapan menantang dan bangga tetapi belum menyebutkannya untuk menghindari pertengkaran. Dia bertanya mengapa dia tidak mengundang pacarnya untuk mengunjungi mereka di akhir pekan. Tentu saja, ibunya meyakinkannya bahwa dia tidak akan ditegur jika dia lebih suka pergi bersamanya. Putrinya khawatir mengundang Gabriel untuk mengunjungi mereka karena takut dia akan berpikir bahwa dia sedang terburu-buru untuk menikah. Meskipun dia sudah menyarankannya lebih dari sekali dan menyatakan bahwa dia ingin menghabiskan sisa hidupnya dengannya. Menurutku akan lebih efisien jika aku pergi ke sana sebentar lalu pulang. Sudah lama aku tidak bertemu dengan Tante Bianca dan anak-anaknya dan aku kangen mereka. Helena tersenyum antusias dan setuju bahwa akan lebih baik jika punya waktu untuk mengenal lebih baik bibinya dan anak-anaknya tanpa terburu-buru. Dia senang dengan kewarasan Bruna dalam hubungannya. Dia meminta putrinya untuk menunjukkan setidaknya satu foto Gabriel dan gadis itu dengan senyum di wajahnya mengambil ponselnya dan duduk di sebelah ibunya di sofa. Bruna berbagi foto-foto yang mereka ambil bersama. Helena mengamati pacar putrinya dan dengan cepat menyadari bahwa dia tidak menyukainya. Meskipun tampak pantas di luar, perilakunya saat memandang Bruna menimbulkan kecurigaan di benak Helena tentang ketulusannya. Jadi, keesokan harinya Helena menelepon Bianca yang berbagi kekhawatirannya. Dia menyebutkan bahwa Gabriel adalah orang yang tidak menyenangkan meskipun Bruna percaya sebaliknya. Sayangnya, Helena tidak boleh mengundang Gabriel karena dia berencana melamar Bruna di depan semua orang. Itu akan menjadi situasi yang memalukan dan mereka tidak bisa menanyainya tentang hal itu. Kekecewaan Helena terlihat jelas, tetapi Bianca menyarankan agar dia mencoba mendapatkan informasi tentangnya dengan cara tertentu. Helena menanggapi saran itu dengan serius dan mendapat ide. Dia menemukan alamat toko furnitur Gabriel dan memutuskan untuk mengunjunginya dengan menyamar sederhana dan sederhana, seolah-olah dia sedang bekerja di taman. Jadi, dia pergi ke toko. Seorang pramuniaga, seorang wanita muda yang pendiam, mencoba bersikap sopan kepada pengunjung tetapi tidak bisa menyembunyikan ketidakpuasannya sepenuhnya. "Maaf, tetapi apakah ada kemungkinan untuk mendapatkan diskon untuk set ini?" tanya Helena. "Sayangnya, tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan diskon. Saya sarankan untuk mencari toko lain," jawab gadis itu, mencoba mengabaikan rasa tidak hormat tersebut. Helena meminta untuk menjadwalkan pertemuan dengan direktur. Helena mulai berdebat tetapi pramuniaga segera menelepon resepsionis ketika melihat pengunjung tidak berencana untuk pergi. Kemudian, dia memberitahu Helena bahwa dia bisa bertemu dengan direktur di kantor. Helena mengucapkan terima kasih dan pergi ke tempat itu tetapi menemukan kekosongan. Beberapa saat kemudian, seorang sekretaris muncul dan ketika didekati oleh Helena, dia mendengus tidak menyenangkan. Helena memutuskan untuk mengamati sikap Gabriel sebagai direktur terhadap orang-orang. Setelah menunggu selama setengah jam, dia mencoba menarik perhatiannya tetapi percakapan itu tidak berjalan baik sejak awal. Ketika Helena menyebutkan diskon, Gabriel memotongnya dengan kasar, mengatakan bahwa dia tidak melakukan amal. "Pergi ke pasar atau semacamnya di mana Anda bisa membeli semua furnitur dengan diskon yang Anda inginkan. Anda pasti punya cukup uang untuk itu." Helena pulang dengan perasaan kesal. Selain fakta bahwa Gabriel berpacaran dengan putrinya, dia tidak ragu untuk bersenang-senang dengan wanita lain. Helena tidak puas dengan sikapnya terhadap pelanggan. Melalui koneksinya, wanita itu dengan cepat mengetahui bahwa Gabriel telah membuat sebuah bisnis bangkrut dalam 6 bulan dan berutang banyak kepada para kreditor. Namun, baru-baru ini dia meminta sedikit gencatan senjata, menjelaskan bahwa dalam waktu dekat dia akan memperbaiki situasi keuangannya.
Helena menceritakan semuanya kepada Bruna dan memintanya untuk mengundang pacarnya untuk makan malam keluarga pada Sabtu malam. Pertunjukannya fantastis, berpakaian bagus, Gabriel membungkuk dengan sopan, ingin mencium tangan Helena, tetapi ketika mendengar suaranya, dia mengenalinya sebagai pengunjung baru-baru ini. "Baiklah, Gabriel, datang dan lihat perabot diskon saya," kata Helena dengan ironi. Pria itu kecewa dengan rasa malu dengan cepat meninggalkan kediaman itu dan begitu terburu-buru sehingga hampir jatuh di hamparan bunga. Bruna tidak bisa menahan senyum melihat pelarian Gabriel sementara Helena senang telah melindungi putrinya dari mengambil keputusan yang salah. Dia yakin bahwa putrinya akan menemukan pasangan yang cocok dan mencintainya. Kisah ini dapat dilihat sebagai refleksi tentang pentingnya sifat sejati seseorang dan bagaimana penampilan bisa menipu. Penting untuk diingat bahwa kebaikan dan kemurahan hati seseorang tidak boleh dinilai dari penampilan luar atau status sosial, tetapi dari sikapnya terhadap orang lain dan dunia di sekitarnya. Jika Anda menyukai cerita ini, tinggalkan pendapat Anda di komentar dan tentu saja, beri like dan berlangganan. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video. Pelukan hangat dan sampai jumpa.